Ini ceritanya puli keras Kijang Supernya itu udah kayak gini nih. Karet bantalannya udah pada hancur. Jadi ini harusnya dia nggak bisa dilepas, tapi ini justru bisa dilepas kayak gini. Nih, tuh, tuh kan bisa misah kayak gini. Tara, udah sampai lagi di bengkelnya Mas Abu ya. Ini ya. Jadi ini ceritanya udah selesai untuk pengelasan pulinya. Jadi ini cuma dilas langsung, nggak ditambah plat dalamnya biar cepet. Misalnya halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Ya ini di video kali ini nih ceritanya, ini mobil Kijang saya ini trouble nih. Ini trouble-nya di mana-mana Mas? Ini trouble-nya itu di sininya nih. Trouble-nya itu di bagian puli. Ya ini ya, puli. Tuh kalau kurang jelas, bentar tak jelasin dulu. Ini ya, pulinya hancur lebur. Nah ini udah dibongkar nih. Ini bongkarnya saya nggak bongkar sendiri tapi di bengkel temen. Ini bengkelnya recommended banget buat temen-temen mungkin daerah Pekalongan, daerah Batang yang mau servis Kijangnya. Namanya tempatnya bengkelnya Mas Abu. Ancar-ancarnya untuk tempatnya gampang banget, nyari aja ya, itu Dukuh Kedung Rejo. Gangnya itu Gang Dukuh Kedung Rejo, Batang. Cari aja ya kalau yang mau servis-servis di sini silakan aja. Ini makanya saya nggak bisa kerjain sendiri karena ini darurat mau langsung dipakai. Dan ini tidak akan saya ganti tapi nanti akan saya las kayak gitu ya. Apakah aman Mas kalau dilas? Ya nanti dilihat aja. Untuk pengelasannya juga nggak sembarangan di bengkel las karena ini kan harusnya pakainya bantalan nih, harusnya ada karetnya. Saya fokuskan dulu ya. Ini ya, tuh ada bantalan karetnya, ini udah acur lebur kayak gini nih tuh. Ini ya, jadi nantinya ini diganti pakai plat kemudian dilas. Dan untuk sistem pengelasannya juga nggak langsung plug and play langsung dipasang. Ini kan ada cowakannya nih untuk di pulinya nih ya. Yang ada di jempol saya ini ada cowakan pulinya itu untuk posisi top. Untuk posisi top itu pemasangannya harus lurus sama lubang sepinya, lubang sepi yang ada di ini, lubang sepi yang ada di puli kayak gini. Nah kayak gini. Dan ini buat teman-teman nih yang mungkin baru hadir di channel saya Novan Patria dan yang baru nonton di video kali ini, yang belum subscribe, yang belum tekan tombol jempol ke atasnya, silahkan tekan dulu karena subscribe dan jempol ke atas itu gratis. Kemudian untuk mekaniknya ini masih kerja juga tuh, masih ribet. Ini sementara langsung aja ya dibawa ke bengkel las, langsung aja ya dilanjut ke bengkel las bubutnya. Ini nanti tak bawa dulu. Om, tak bawa saya. Oke. Oke, ini akhirnya udah sampai ya untuk lokasinya di bengkel las bubut di daerah Batang. Ini namanya di daerah Gang Bandeng. Cari aja ya di Google Map. Buat teman-teman mungkin yang di daerah Batang udah tahu ya yang namanya bengkel las bubut, daerah Gang Bandeng. Untuk nama tempatnya ini ya, Rezeki Lancar tuh. Tuh. Dan ini ownernya nih, ownernya. Dan itu puli saya tuh. Pulinya masih dilas. Om, punten Om, ini nih nopi ke sini.
Ya ini ya untuk ownernya masih ngerjain, dan itu mesin-mesin ininya, mesin-mesin bubutnya lengkap ya di sini ya. Tuh ada ngelas knalpot nih, nanti ngerjain puli, kemudian nih ngerjain yang namanya sasis sudah patah nih ya, patah tulang tuh atau patah pinggang ya intinya gitu. Jadi ini buat teman-teman mungkin daerah Batang, Pekalongan nggak itu ya, nggak asing sama tempat ini, namanya Gang Bandeng. Gang Bandeng daerah Batang, namanya Rezeki Lancar untuk bengkel bubutnya kayak gitu. Dan itu masih dikerjain, jadi dilihat aja nanti hasilnya, semoga bisa presisi ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu ya. Nanti kalau udah jadi tak liatin tuh hasilnya setelah dilasi semua, hasilnya gimana, udah balance atau enggak kayak gitu. Om, ini bengkel bubutnya nek libur hari apa Om? Khusus Jumat tok ya? Nah ini ya, jadi kalau buat teman-teman otomotif, terutama motor, mobil, kalau mungkin daerah Pekalongan taunya bengkel las bubut namanya Wisnu. Wisnu yang di pinggir jalan itu. Kalau misalkan sana kan tutupnya harinya Minggu, tapi kalau sini tutupnya hari Jumat. Jadi buat solusi saja, misalkan ada yang trouble di hari Minggu mau dibubut, bisa datangnya ke sini nih, ke bengkel bubutnya. Atau mungkin yang terkendalanya di hari Jumat ya mungkin bisa ke Wisnu kayak gitu. Jadi bisa ada pilihan itu ya, pilihan harinya, tinggal menyesuaikan aja trouble-nya di hari apa. Kalau sini recommended ya, soalnya deket, kalau dari tempat saya deket rumah, makanya arahnya ke sini seringnya. Kalau di Wisnu itu terlalu ramai, akhirnya kadang agak lama juga pengerjaan di sana, makanya kalau saya lebih seringnya ke sini. Ini posisinya masih di balance biar muternya jadi stabil. Tara, udah sampai lagi di bengkelnya Mas Abu ya, ini ya. Jadi ini ceritanya udah selesai untuk pengelasan pulinya. Jadi ini cuma dilas langsung, nggak ditambah plat dalamnya biar cepet, soalnya ngejar waktu. Ini juga udah dilas depan belakang full. Begini ya penampakannya. Jadi emang dalamnya ini udah kosong blong, habis total. Ini tinggal diuji coba nanti. Tinggal diuji coba pasang pulinya langsung ke mesin, ke situ tuh ya, langsung ke sana. Agak repot juga sih ya untuk pemasangannya. Dan tuh mekaniknya tuh namanya Mas Aki, masih istirahat. Jadi buat teman-teman kalau yang mungkin mau servis kijang, bawa ke Mas Abu, atau mungkin mobil yang lain juga bisa ya.
Ini juga masih servis mobil Rocky, mobilnya monster ya, gede banget tuh bannya. Dan kalau puli sampai terjadi bantalannya pecah atau habis kayak punya saya gitu, itu katanya Mas Abu kemungkinannya banyak ya, kemungkinannya dari dulunya mungkin pernah tuh yang namanya seal ininya, seal keras yang ada di bawah tuh, yang situ itu biasanya bocor kena karet-karetnya gitu, dan akhirnya kalau udah kena karet-karetnya imbasnya ke itu ya, bantalannya jadi lebih mudah hancur, lebih mudah pecah, dan akhirnya pun kayak gitu tuh. Dan ternyata harganya pun nggak murah dan nggak bisa diganti bantalannya saja, harus beli satu set pulingnya kayak gitu. Ini karena udah jadi, ini karena bengkelnya mekaniknya masih istirahat, ya udah gitu aja dulu ya. Untuk ini biaya pengelasannya berapa Om kalau ngelas kayak gini? Ini kalau ngelas kayak gini murah, ini itu tadi saya habisnya 70.000 ya, cuma 70.000 buat ngelas kayak gini. Ini tinggal pemasangan ke mesin kayak gitu. Oke, mungkin cukup gitu dulu, nanti lanjut nanti lagi ya. Oke, akhirnya ini sampai lagi di tempat bengkelnya Mas Abu. Ini udah sore, jamnya sekitar jam 4 jam 5 ya. Dan ini mobil saya udah terakit. Ini ya jamnya jam 16.20, setengah 5 kurang 10 menit. Ya jadi ini sesuai dengan Mas Abu tadi bilang, katanya kesini lagi sore aja. Dan ternyata udah, alhamdulillah udah jadi, udah terpasang. Dan ini ya, pulinya udah terpasang tuh pulinya yang bagian belakangnya udah terpasang. Kemudian nih electric fan juga udah terpasang. Udah banyak yang terpasang, tinggal uji coba nyala ya ini ya. Uji coba nyalanya bagaimana, suaranya, mesinnya jadi kasar atau enggak, karena itu kan pulinya las-lasan ya. Oke, langsung aja dicoba. Ini ya untuk suara mesinnya halus seperti normal, seperti biasanya, padahal kondisi pulinya udah itu ya, pulinya udah las-lasan tuh ya. Alhamdulillahnya juga untuk pengelasannya dia center, jadi nggak itu ya, nggak goyang, untuk pulinya perputarannya nggak gobel-gobel tuh ya, tuh. Jadi kalau pulinya goyang-goyang itu katanya cepat ngerusak yang namanya ininya, fan pelnya kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup kayak gitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin buat teman-teman pengguna Kijang atau Corolla kan mesinnya sama nih, kalau pulinya sampai terjadi gitu, solusi utamanya yaitu di ini dulu ya, apa namanya, dilas kalau sampai terjadi rompol. Tapi sebelum dilas, teman-teman harus mengecek juga tuh posisi yang ada di as pulinya itu nantinya masih halus atau enggak. Kalau udah enggak halus ya otomatis lebih baik diganti, karena nantinya kalau udah enggak halus otomatis bisa membuat seal kerasnya bocor. Kalau punya saya alhamdulillah masih cukup lumayan bagus, makanya berani untuk dilas ya untuk pulinya. Tapi katanya Mas Abu tadi juga udah mulai itu ya, udah mulai agak gerang untuk itunya, puli kerasnya udah mulai agak kemakan, makanya mungkin suatu saat nanti kalau sampai terjadi bocor ya mau nggak mau harus diganti kayak gitu ya. Ya sambil menunggu uang, sambil nabung, semoga aja ini bisa awet kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu untuk video kali ini. Untuk biayanya total tadi untuk
las ininya, las pulinya itu 70.000. Kemudian untuk jasa mas abunya, jasa mekaniknya bengkel itu 100.000 karena pemasangannya cukup lumayan rumit karena agak ribet. Jadi untuk totalnya semua pengerjaan puli kayak gini itu 170.000. Beda dengan kalau dibelikan ya, kalau dibelikan itu sekitar barunya pulinya 150 sampai dengan 200 ribuan lah, anggap aja harganya sekitar 200 ribu, belum lagi jasa memasangnya. Jadi kurang lebih kalau pulinya itu baru itu habisnya sekitar 300 ribu. Kalau ini mungkin separuh ya, separuhnya lah, jadi lebih hemat kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang suka mobil tua, mobil-mobil kendaraan tua gini, nggak semuanya harus diganti dengan baru. Selama masih bisa digunakan atau bisa diperbaiki, diakalin, ya silakan diakalin dulu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Dadah.